Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Wendy. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat berpengaruh terhadap pola perilaku kehidupan masyarakat. Kita bisa lihat di masyarakat atau di lingkungan sekitar kalian bahwa banyak sekali terdapat perubahan-perubahan atau terjadi perubahan-perubahan baik secara fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, kita akan lihat apa saja sih yang berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya tersebut. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dapat kita bedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang faktor internal, yang pertama adalah adanya penemuan baru atau inovasi-inovasi baru yang ditemukan. Yang kedua adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Ini juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan baik secara fisik maupun non-fisik. Berikutnya adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Dan yang terakhir adalah terjadinya konflik di suatu wilayah yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan secara fisik yang secara signifikan. Berikutnya adalah faktor eksternalnya. Jadi faktor eksternal yang dapat menyebabkan perubahan sosial budaya yaitu adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Artinya ada pengaruh luar yang datang ke dalam negeri yang dapat berpengaruh terhadap kebudayaan yang sudah tumbuh dan berkembang di suatu masyarakat tersebut. Yang kedua adanya bencana alam, di mana kita tahu di wilayah Indonesia atau di Republik Indonesia ini banyak sekali terdapat bencana alam, baik itu gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, untuk faktor eksternal penyebab perubahan sosial budaya tersebut adalah adanya peperangan yang akan dapat berpengaruh terhadap segala aspek atau segala lini kehidupan masyarakat. Selanjutnya, apa sih yang mendorong atau apa faktor pendorong dari perubahan sosial budaya tersebut? Yang pertama ada kontak dengan budaya lain. Yang kedua ada penduduk yang heterogen. Jadi di suatu wilayah terdapat penduduk yang dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah sikap menghargai hasil karya seseorang. Jadi perubahan sosial budaya tersebut bisa dilihat dari sikap yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau suatu penduduk terhadap hasil karya yang dibawakan oleh orang lain, baik yang datang dari luar komunitasnya ataupun dari dalam komunitasnya. Berikutnya ada ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Jadi karena tidak puasnya masyarakat terhadap apa yang sudah ada, timbullah pemikiran-pemikiran pembaharuan yang menyebabkan atau yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya itu terjadi. Berikutnya ada berorientasi kepada masa depan. Jadi ini kembali kepada pola pikir masyarakat itu sendiri, bagaimana menghadapi mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Itu juga akan berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Berikutnya ada sistem lapisan sosial yang terbuka dan dilanjutkan dengan toleransi terhadap perilaku baru. Dan berikutnya adalah sistem pendidikan dan informasi yang maju, sehingga dapat menyebabkan perubahan sosial budaya itu terjadi begitu cepat tanpa melihat jarak satu tempat ke tempat lain ataupun waktu dari satu tempat. Berikutnya kita akan melihat apa saja sih faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat. Yang pertama, terhambatnya perkembangan ilmu pengetahuan di suatu tempat, di mana terhambatnya pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan tersebut diakibatkan oleh banyak faktor, yang terutamanya adalah faktor infrastruktur. Yang kedua adalah sikap tradisional masyarakat. Sikap tradisional masyarakat ini
bisa kita artikan bahwa tidak sama pola pikir masyarakat di satu daerah dengan daerah lain terhadap pembaruan-pembaruan atau hal-hal yang baru yang datang dari luar, sehingga itu dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Berikutnya, adanya kepentingan yang tertanam kuat, di mana sama seperti tadi, pola perilaku atau pikiran masyarakat atau sikap tradisional masyarakat itu sangat kuat atau sudah sangat mengakar di suatu daerah, sehingga apapun yang datang yang baru ke wilayah tersebut akan menjadi sulit berkembang. Berikutnya, adanya rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Jadi masih awalnya atau muaranya dari sikap tradisional masyarakat. Jadi pikiran-pikiran tersebut berpengaruh terhadap adanya rasa takut itu sendiri. Bagaimana nanti kebudayaan tersebut dapat merusak adat istiadat yang sudah ada, norma-norma dan lain sebagainya. Berikutnya, ada prasangka terhadap hal baru. Jelas terhadap prasangka yang negatif. Berikutnya, faktor penghambatnya adalah hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang terakhir adalah adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Dan satu lagi, adanya kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, sehingga itu semua menyebabkan sulitnya terjadi atau berkembangnya perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, berikutnya kita akan lihat proses perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Seperti apa saja sih? Yang pertama, itu terjadi akulturasi, di mana akulturasi tersebut adalah proses bersatunya unsur-unsur kebudayaan baru yang datang dari luar dengan kebudayaan yang sudah berkembang di wilayah tersebut tanpa menghilangkan karakteristik dari kebudayaan yang sudah ada tersebut. Yang kedua, adanya asimilasi. Masih sama seperti akulturasi. Jadi asimilasi tersebut adalah proses peleburan satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya atau lebih, yang dimana akan menimbulkan atau memunculkan karakteristik kebudayaan yang baru. Yang ketiga, ada namanya proses difusi. Difusi ini adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan, gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan dari individu ke masyarakat umum lainnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih bentuk perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Yang pertama, ada perubahan sosial budaya. Kita bisa lihat dari prosesnya. Berdasarkan prosesnya, perubahan sosial budaya dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan sosial yang direncanakan atau planned change. Yang kedua adalah perubahan sosial yang tidak direncanakan, di mana perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan atau agent of change. Yang kedua, perubahan sosial tidak direncanakan, di mana perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak dari masyarakat itu sendiri. Jadi perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Mengapa? Karena ketidaksiapan masyarakat terhadap perubahan yang terjadi tersebut. Yang kedua, perubahan sosial bisa kita lihat dari berdasarkan waktunya. Di mana berdasarkan waktunya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. Di mana evolusi sendiri itu adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan diikuti rentetan perubahan yang saling mengikuti secara lambat. Sedangkan perubahan sosial revolusi yaitu perubahan sosial yang berlangsung secara cepat pada sendi-sendi dari kehidupan masyarakat. Contohnya adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris, di mana pada waktu tersebut setelah terjadinya revolusi industri, kehidupan masyarakat atau pola perilaku masyarakat yang awalnya bekerja masih secara tradisional, pada saat revolusi industri terjadi, kegiatan-kegiatan atau
pekerjaan masyarakat yang masih dilakukan secara tradisional digantikan oleh mesin-mesin. Yang ketiga, perubahan sosial bisa kita lihat dari kemajuan atau kemunduran arahnya. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan yang bersifat progres atau perubahan yang ke arah yang maju. Di mana perubahan progres ini merupakan perubahan yang membawa kemajuan di masyarakat itu sendiri. Penemuan sarana transportasi dan komunikasi salah satu contohnya. Yang kedua adalah perubahan regres atau perubahan yang membawa dampak kemunduran bagi masyarakat. Contohnya adalah peristiwa bencana alam dan peperangan. Berikutnya, perubahan sosial budaya dapat kita lihat berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan sosial yang berpengaruh kecil, yang kedua perubahan sosial yang berpengaruh besar. Perubahan sosial yang berpengaruh kecil, di mana perubahan sosial tersebut berpengaruh terhadap sebagian masyarakat ataupun sebagian pola perilaku masyarakat saja. Contohnya, bagaimana masyarakat terpengaruh terhadap budaya berpakaian artis-artis dari Korea. Itu perubahan yang berpengaruh kecil. Kalau perubahan sosial yang berpengaruh besar, di mana dampaknya begitu masif, baik dari pola perilaku masyarakatnya dalam skala yang kecil maupun skala yang lebih luas. Contohnya adalah apa yang terjadi 2 tahun ini, di mana pandemi corona ini merubah semua tatanan kehidupan masyarakat yang awalnya hidupnya normal, sekarang menjadi new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Baiklah anak-anak, jadi kita sudah membahas tentang perubahan sosial budaya. Berikutnya kita akan membahas tentang globalisasi. Bagaimana globalisasi dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial maupun budaya kehidupan masyarakat. Jadi sekian dari Bapak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.